ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan begitu. Betul ya Pak ya? Investasi fiktif 1 triliun. Berarti kalau saya boleh katakan dengan tadi kenapa saya minta dijelaskan ini uang siapa, pekerjakah atau mereka yang seperti di asuransi komersial, ternyata uang ini adalah uangnya para pekerja yang bekerja pada negara dari atas sampai bawah Pak ya. Jadi jangan dibayangin hanya pejabat negara di level atas. Totalnya berapa sekarang? 3, berapa juta Pak? Sekarang itu masih dalam ranah hukum Pak. Ya. Masih terus ada penyidikan oleh KPK gitu ya, sudah berlangsung 3 bulan lah semenjak beliau dinonaktifkan. Kalau boleh sih kami jawabnya secara tertulis dan tertutup. Iya Pak ya, potongan gaji orang yang bekerja sampai level bawah. Jangan ngebayangin yang jabatan-jabatannya menengah ke atas yang gajinya gede. Bayangkan Bapak, supaya punya imajinasi yang sama nih, karena saya yang ngotot minta penjadwalan taspen. Bayangkan uang ini adalah uang yang mereka yang bekerja tuh, yang pelayan kesehatan ya, ada yang penyuluh, ada yang guru Bapak, di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan. Apa Pak Kosasi diangkat jadi dirut? 2020 Januari 2020 cuma jadi dirut ya. Sebelumnya kan sebelumnya itu Direktur Investasi di Taspen tahun 2019 ya, kan belum masuk situ 2019 kan sudah terjadi kan? Kami belum masuk situ Pak. Ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara, bener, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan, dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen, jelaskan kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. BPDPKS ini sudah masuk pada ranah penyelidikan hukum ya Bapak ya, betul Pak? Ada dana untuk biodiesel ini, bayangkan Mas Bimo, saya nggak tahu PTPN dapat jatah berapa, Masya Allah. Ini untuk produsen biodiesel, tadi sudah disebutkan namanya oleh teman terdahulu, ada 3 perusahaan besar biodieselnya itu dia dapat kurang lebih, koreksi kalau data saya salah, karena saya bukan PPATK, 72,5 triliun untuk 3 perusahaan itu. Dan jadi ini adalah uang potongan gaji mereka yang bekerja pada negara. Uang ini lalu diinvestasikan. Nah, koreksi kalau saya salah, saya ingin menanyakan visi dan misi dari Taspen ini apakah masih sama atau sudah berubah? Ada 6.000 purnakarya atau pensiunan karyawan PTPN 8 Jawa Barat Banten, PTPN 9 Jawa Tengah belum menerima santunan hari tua, koreksi jika data saya salah, senilai 356 miliar. Mau dibebankan lagi kepada perusahaan yang sedang berjuang untuk restrukturisasi. Yang dikelola oleh dana Taspen sebetulnya bukan seperti bisnis asuransi pada umumnya begitu ya, tapi ini adalah uang dana amanah kalau kita sebut di dalam skema jaminan sosial, dana amanah cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja begitu. Sudah ada jaminan hari tua, kenapa harus ada simpanan hari tua yang Bapak ini kalau bisa di cut off, tapi bayar dulu yang sebelumnya, di cut off untuk masuk ke jaminan hari tua. Jangan sampai terjadi double pengeluaran untuk hal yang sama, bahwa baik Perhutani maupun PTPN ini tadi sudah dikatakan Pak Bardi, ini adalah sebetulnya lanjutan dari apa yang dirintis oleh pemerintahan kolonial Belanda begitu Pak ya. Itu kebetulan PLT Dirut Taspen ini adalah sebelumnya pernah menjabat Dirut PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero, jadi Direktur Investasi PT Taspen. Kebenaran Pak.
ada perusahaan-perusahaan 3 besar tadi dengan indikasi ada politically exposed person, PEP atau ordal. Betul Pak ya? Nggak berani ngangguk tapi senyum, nggak apa-apa. Terakhir, saya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung.